Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana Allah SWT memberikan ampunannya kepada hambanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan ampunan di bulan ini agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Ya. Dan Quran surat An-Nisa di akhir juz 5 ayat 142 143. Allah SWT berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Ya. Orang munafik itu bisa dikatakan sebagai orang yang menampakkan keimanan di luar dan menyimpan kekufuran di dalam. Artinya bisa siapapun orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya termasuk kita juga. Jadi kita mencari tahu, mempelajari ciri-ciri orang munafik dari Al-Quran maupun hadis itu bukan dalam rangka menuding orang lain, tetapi dalam rangka bercermin. Ya, apakah kita masih termasuk orang-orang yang munafik? Kalau masih ada kemunafikan dalam diri kita masing-masing, maka mari kita sama-sama berupaya untuk mohon ampun kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan sifat-sifat nifak, sifat-sifat munafikan dalam diri kita masing-masing tersebut. Dan kita berusaha dengan sekuat tenaga agar di waktu akhir nanti kita, ketika kita kembali kepada Allah, betul-betul kita bersih dari sifat-sifat munafik itu semuanya. Allahumma amin. Di Quran surat An-Nisa 142 Allah menjelaskan, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang mampu menipu. Dalam artian menipu, Allah yang mampu mengalahkan tipuan mereka. Ciri lain dari orang munafik dijelaskan dalam ayat ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Ya, berdirinya sholatnya aras-arasan, sholatnya dengan malas-malasan. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Ya, masuk kita semua yang ada di sini. Mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Yura'unan nas,
Semata-mata yang mereka lakukan dari sholat itu adalah agar mereka dipuji oleh orang yang melihatnya, alias riya. Ya, sholatnya riya, bukan lillahi ta'ala tapi li ajlin nas, agar orang lain memujinya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Pada bahasan yang akhir nih kemawon. Yang ciri yang ketiga ini, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mau mengingat Allah, tidak mau menyebut asma Allah kecuali sedikit. Mereka mau berzikir, mereka mau ingat kepada Allah, tetapi sedikit. Baik ini sedikit ketika sholat, maupun sedikit di luar sholat. Kalau kita mau jujur, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita sholat mulai takbir sampai assalamualaikum, niku ilingi dan Gusti Allah berapa persen? Ya. Jangan tanya di luar sholat, di dalam sholat saja sudah. Ya. Allah SWT berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakan sholat, tegakkan sholat, lidzikri, tujuannya untuk mengingatku. Tujuan dari sholat itu adalah agar kita ingat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, dari kita masing-masing kita tanya, nanti sekarang atau nanti ketika pulang kita mau tidur, saya sholat itu berapa persen yang saya ingat kepada Allah? Sholat isya 4 rakaat, sholat taraweh 20 rakaat barusan, ya, tiap rakaat atau mungkin tiap 1 kali salam, berapa persen saya? Mulai takbir sampai assalamualaikum itu berapa persen? Kalau kita anggap masih sedikit, ya berarti masih ada sifat munafik dari diri kita masing-masing. Maka patut kiranya kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Ya, tidak ada lagi sudah alasan untuk tidak memohon ampunan Allah. Karena ini ciri orang munafik yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa bantah nih. Ya. Mboten bahas yang lintune pun, mboten bahas yang ayat 142. 143, 142 yang akhir mawon niku. Salah satu ciri dari orang-orang munafik mereka adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mau mengingat Allah, mereka tidak mau berzikir, artinya menyebut asma Allah ataupun mengingat Allah tadi, illa qalila, kecuali sedikit. Ya, sekali lagi, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik ini, mari kita berupaya sekuat tenaga di sisa kehidupan kita masing-masing. Waktu yang telah diberikan oleh Allah kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak dzikir kepada Allah. Baik dzikir dengan pengertian menyebut maupun dzikir dengan pengertian mengingat Allah. Bukan nyebut tapi selalu eling dan Gusti Allah. Niku nggih sampun dzikir. Tapi ya itu tadi, semua tidak bisa kita lakukan kecuali ya dengan usaha masing-masing, ya dengan usaha masing-masing. Karena itu, monggo pun Bismillah pun, ya kita tidak tahu berapa sisa baterai kehidupan kita, sisa baterai nyawa kita tidak tahu. Karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam segala situasi dan kondisi. Jalan, hilang hati ingat Allah. Kalau nggak bisa ingat dengan hati dan pikiran, ya paling tidak lesan kita, apa? Tidak pernah, tidak kering dari menyebut asma Allah. Karena itu nanti akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling istimewa nanti di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita singgung kemarin waktu Isra Mi'raj, ya, ditempatkan di ngadhapi arsy. Di atasnya Sidratil Muntaha, di bawah arsy itu ada satu tempat khusus yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terbaik. Kanjeng Nabi tanglet, apa itu Nabi? Bukan. Apa itu malaikat? Wahai Jibril? Bukan. Lalu siapa yang menempati, yang berhak mendapatkan apa posisi itu? Jawaban pertama malaikat Jibril adalah rojulun kana fid dunya lisanuhu rotban min zikrillah. Ya, itu akan diberikan untuk orang-orang yang selama dia di dunia lesannya rotban, lisannya basah dari zikir kepada Allah. Kalau kita belum bisa zikir
pikiran dan hati kita, minimal lesan ini wow mboten meneng, mboten meneng, mboten mandek untuk selalu ingat kepada Allah agar kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini, la yadhkurunallaha illa qalila. Karena kalau masih ada resikonya, di surat An-Nisa 145 Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik nanti ditempatkan oleh Allah fid darkil asfal, di paling rendahnya, di tingkatan paling bawah, paling dasar dari neraka. Walan tajidalahum nasiro, kata Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW, walan tajidalahum, dan engkau wahai Muhammad tidak akan menemukan bagi mereka nasiro. Karena sing iso nulungi mana wis wong munafik yang sudah diletakkan di dasar itu tidak ada yang bisa ditolongi. Karena itu mari siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun pemahaman yang kita miliki, berapapun jenjang pendidikan kita, apapun basic ekonomi kita, status sosial kita semuanya sama di hadapan Allah. Kita adalah sama-sama hambanya Allah, sama-sama hamba yang berusaha menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu monggo kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari keuntungan, dalam rangka mencari kebaikan, keutamaan, balasan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur panjang fi taatillah, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita semuanya untuk selalu mengikuti Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki yang barokah. Sewaktu-waktu kembali kepada Allah, tetap dalam lindungan Allah, dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Wa nas'aluka ya Allah lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina ila yaumiddin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu qabla kulli hayy, ya Hayyu ba'da kulli hayy, ya Hayyu hina la hayy, ya Hayyu ya mumital ahya, ya Hayyu ya muhyil mauta. Ahyi qulubana bi anwari ma'rifatik wa mla'ha bi mahabbatik wa abhijna bi anwarik wa ahyina hayatan thayyibah. Wa idza tawaffaitana fatawaffana ilaika wa anta radin anna wahjubna amma yudina fi dinina wa dunyana wa hul bainana wa bainahu wansurna ala aduwwika wa aduwwina wa tawallana biridhak wa ahmina bihimak fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu fi kulli lahdatin abada bi jami'i mahamidika kulliha kama anta ahlu adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Fasalli wa sallim wa barik fi kulli lahdatin abada bi jami'i salawati kulliha kama anta ahlu mithla dhalika kullih ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'i ibadika sholih wa jami'i ibadillahi sholihin wa alaina wa ala walidina wa dhurriyyatina wa ahbabina abada wa ala sairil muslimina ila yaumiddin ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik kulla salatin tahbu lana biha wa likulli muslimin khairatid dunya wal akhirah
وتعيدنا وتعيد بها كل مسلم من كل مكروه في الدنيا والآخرة وافعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك لنا ولهم من في كل لحظة عبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وأنت البلاء وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قبول سر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wa dinana da'i fardi syahri Ramadan hadis sanati farada lillahi ta'ala sallu ala nabi Muhammad.